Selamat pagi Pak Sriono. Selamat pagi Pak Wayan. Baik Pak Sriono, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan coaching pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik Pak Sriono, kira-kira ada hal-hal yang perlu kita sampaikan pada kegiatan pagi hari ini, kira-kira pada Eh, coaching. Sebelum baik, saya lanjutkan ya Pak Sri, ya, bahwa kegiatan coaching pada pagi hari ini adalah kegiatan yang rahasia sekali. Yang saya tahu itu adalah antara saya dengan Pak Sriono sendiri dan juga yang ketiga adalah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi iya kita Pak. tidak usah takut dan saya tidak akan membocorkan apa yang terjadi percakapan pada pagi hari ini kepada siapapun Pak. Itu akan menjadi komitmen diri saya sendiri Pak. Iya Baik Pak Pak. Sri, silakan Pak Sri. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita bahas pada pagi hari ini. Baik, untuk pagi hari ini, dalam perencanaan ini saya akan merencanakan terkait dengan tugas saya sebagai seorang guru, yaitu pendampingan siswa dalam mengikuti lomba keterampilan siswa tingkat kabupaten, Pak. Pendampingan siswa lomba tingkat kabupaten itu yang seperti apa Pak, kira-kira? Untuk LKS itu ada lomba keterampilan siswa, Pak, karena kita siswa saya itu adalah SMK, sehingga eh, di SMK itu ada yang namanya lomba keterampilan siswa. Lomba keterampilan siswa itu diawali dari tingkat sekolah, kemudian tingkat kabupaten, kemudian tingkat provinsi, tingkat nasional, dan buat skill kontes atau tingkat internasional. Nah, di awal dari situ eh, tujuan yang tidak saya capai adalah saya harus meloloskan siswa saya maju ke tingkat provinsi terlebih dahulu. Nah, itu berarti harus menjadi juara satu tingkat kabupaten. Itu Pak harapan tujuan saya kena pendampingan itu kami laksanakan. Oh iya Pak. Terus lomba yang Bapak dampingi ini artinya itu apa ya? Fokusnya di mana Pak? Terkait dengan apa Pak? Lomba yang saya dampingi itu lomba ketama siswa di mata lomba automobil teknologi. Itu lomba ketama siswa terkait dengan kompetensi siswa eh, menjadi mekanik mobil, Pak. Mobil kendaraan ringan ya seperti mobil-mobil kelas Avanza, Xenia, seperti itu, Pak. Dan itu dilakukan pendampingan itu dilakukan secara ya continue karena memang untuk mempersiapkan calon atau wakil dari sekolah itu memang harus diambil dari yang terbaik. Ya kita awal dari teori, lolos, diambil 20 besar, kemudian dilakukan praktek, diambil 3 besar. Nah, 3 besar ini kita mulai mendampingi sampai sebulan sebelum lomba itu harus sudah ada harus ada satu yang menjadi wakil nanti. Dan dari 3 itu dalam prosesnya nanti secara berkelanjutan konsisten tiap hari dibimbing, dilatih, kemudian setiap seminggu sekali diuji, kemudian setelah dilihat perkembangannya, kemudian latihan lagi, dan baru sebulan sebelum hari H itu kita pilih satu yang terbaik dari 3 itu. Di gambarnya seperti itu, Bapak. Baik Pak Sri, tadi Pak Sri
berharap ya, kelihatannya tadi sempat saya catat di sini, Pak Sri ingin berharap nanti yang siswa yang Bapak dampingi ini bisa maju ke tingkat provinsi ya Pak ya. Iya, Bapak. Itu sudah ada beberapa hal pendampingan Pak yang sudah panjenengan jalankan ini untuk mencapai target itu sendiri Pak. Untuk mencapai target itu, pendamping itu sebetulnya kita sudah mengawali dari kelas 11, Bapak. Jadi kelas 11 itu kita sudah, bahasa kita adalah eh, apa namanya, memata-matai, kalau bahasa memata-matai anak-anak kita itu kira-kira yang punya kompetensi lebih dibandingkan teman-temannya, itu yang kita jawil untuk dilatih. Sehingga latihan itu tidak hanya sekali, dua kali, sebulan, 2 bulan, tetapi dari kelas 11 sudah kita mulai bidik. Kemudian dari bidikan itu biasanya sudah kami tempatkan di tempat prakerin atau PKL, praktik kerja industri itu, di tempat yang kami anggap layak. Nah, kemudian beberapa bulan sebelum itu baru ditandingkan dengan, ya, kita komitmen kita buka kesempatan secara keseluruhan pada siswa kelas 11 atau kelas 12 untuk mengikuti seleksi itu. Jadi yang sudah siapnya sebetulnya dari itu sudah memulai, tetapi itu baru baru bidikan-bidikan, belum diuji secara terukur. Jadi seperti itu, Bapak. Tadi saya apa lihat dari percakapan atau saya amati dari percakapan ini katanya Pak Siryono kan sangat yakin sekali ya. Itu kira-kira potensi-potensi apa sih Pak yang dimiliki oleh peserta didik panjenengan ini untuk bisa meraih hal yang terbaik Pak? Potensinya apa saja Pak? Baik, jadi gini, potensi kenapa kita yakin kita bisa, itu yang pertama, semua guru dalam membimbing itu pasti harus didasari dengan keyakinan bahwa siswa itu mampu untuk bersaing di tingkat kabupaten. Itu kunci. Karena jika tidak punya apa namanya keinginan atau komitmen seperti itu, nanti dalam melatihnya pun juga tidak akan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, dari yang sudah-sudah itu kita, ya, walaupun tidak selalu, tapi sering kita juara tingkat kabupaten, sehingga apa yang kita lakukan tadi pasti akan, harapannya besar di sana. Kemudian yang ketiga, potensi kita adalah eh, peralatan kita yang kita miliki juga standar. Kemudian kita, ya, di sekolah saya itu ada yang namanya kelas industri juga. Kelas industri itu adalah kelas yang di dalamnya itu siswanya itu melakukan pembelajaran yang kejuruan atau yang produktif sesuai jurusan yang dipilih, itu menggunakan kurikulumnya industri, sehingga, ya, nanti juga potensi yang berikutnya adalah juri tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu nanti semuanya juga dari praktisi-praktisi industri seperti yang saya ceritakan tadi. Sehingga kita sudah punya kelas industri yang diampu oleh industri, ya, dengan potensi yang ada itu, saya yakin nanti kegiatan atau harapan saya tadi bisa tercapai. Itu Pak, nanti potensi yang ada sudah sampai seperti itu. Tadi terkait hubungan yang ada lingkungan sekitar ya Pak. Itu terus dukungan dari stakeholder atau dari apa pengampu pendidikan sendiri termasuk Pak Kepala Sekolah itu seperti apa? Karena untuk dukungan itu luar biasa Bapak. Baik dari segi fasilitas, sarana prasarana, karena itu juga berbiaya, ya, juga didukung. Kemudian eh, selain itu, ketika kita
trainingkan di atau kita diklatkan di industri itu Pak Kepala juga sangat mendukung. Karena apa? Karena yang namanya LKS itu adalah lomba yang paling bergengsi yang ada di SMK. Sehingga dukungan itu sangat besar. Dukungan sangat Oke. besar. Seperti itu Bapak. Terus kira-kira apa Pak artinya yang didapat Bapak nanti setelah misalnya target itu tercapai kira-kira seperti apa Pak? Apakah ada pandangan dari masyarakat atau yang diharapkan itu yang bagaimana Pak? Kalau sudah mendapatkan juara itu seperti apa Pak? Ada baik kalau sudah mendapatkan juara itu pasti akan berimbas pada PPDB berikutnya Bapak. Sehingga karena kita punya kualitas, punya prestasi, kemudian punya potensi-potensi yang lain, sehingga itu kita dipercaya masyarakat. Nah, dengan harapan PPDB tetap diminati, sehingga sekolah kami tetap eksis dan selama-lamanya eksis, kemudian apa namanya kualitas kita juga dapat terukur dan itu juga dilihat oleh atasan terkait yaitu dengan Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan Provinsi juga terkait karena penyelenggaranya adalah dari Dinas Pendidikan terkait sehingga itu adalah satu hal yang luar biasa menurut saya karena ketika kita prestasi pasti akan selalu dilihat keberadaan kita untuk program-program yang akan datang. Jadi seperti itu Pak harapannya. Jadi dengan menjadi apa tadi juara tadi berdampak pada PPDB itu ya Pak ya berarti. Salah satunya itu Pak. Yang Selama lainnya ya, yang iya, lainnya ya dari terkait atasan tadi juga selalu melihat kualitas kita. Kalau sering juara berarti dianggap kualitas, jadi seperti itu. apakah dari itu saja Pak kira-kira ya sekolah itu bisa dianggap sekolah itu berkualitas. Ya, ya enggak Pak, itu kan hanya salah satu. Yang lainnya Oh juga gitu. dari lulusannya yang bekerja, kalau itu berapa persentasenya, kalau semuanya bisa bekerja, semua tersalur di perusahaan, itu berarti juga menentu kualitas. Kemudian prestasi yang lain juga sama. Jadi seperti itu Bapak. Baik. Setelah dari percakapan ini kita lakukan hal-hal apa saja Pak yang bisa panjenengan simpulkan Pak kira-kira. Dari percakapan ini saya bisa menyimpulkan bahwa untuk meraih suatu prestasi itu harus didukung ada prasarana yang baik, yang memadai. Kemudian harus ada dukungan secara material juga, secara moral juga oleh segala aspek termasuk Pak Kepala Sekolah dan stakeholder yang ada di sekolah. Jadi yang saya simpulkan adalah itu. Kemudian juga adanya komitmen bersama pembimbing, bersama pembimbing dan siswa agar mau berlatih dan terus mengasah kemampuannya terkait dengan mata lomba yang akan dilombakan. Jadi itu Bapak. Hanya itu Pak, mungkin ada yang lainnya. Ya tentunya harapannya yang lain adalah bisa di adik-adik kelasnya sehingga dan teman-temannya sehingga dia atau adik-adik atau temannya tadi itu dalam melaksanakan pembelajaran juga mendekati standar yang dilakukan oleh siswa yang ikut LKS tadi. Jadi harapan utamanya kan di situ sehingga nanti bisa lebih baik dan berkualitas seperti itu. Jadi juga mempengaruhi dari adik kelasnya ya Pak. Ya sangat berpengaruh Pak. Ya, Karena nanti kita bisa mudah mencontohkan standar praktek kita itu harusnya ya seperti kakak Anda yang saat ini melakukan eh,
lomba. Jadi pendekatan seperti itu ada contohnya terukur. Dengan contoh yang terukur tadi, teman-teman atau rekan atau adik kelasnya itu bisa mengikuti seperti apa yang dilakukan oleh kakaknya yang ikut lomba tadi. Walaupun tanda kutip ya tidak sama persis, tapi minimal mendekati dari apa yang ditunjukkan oleh kakaknya kelas tadi atau rekannya tadi. Jadi seperti itu Bapak. Baik, Pak. Kita yang terakhir, Pak. Nanti setelah kegiatan ini, coaching ini selesai, target berikutnya yang akan datang itu seperti apa, Pak? Ya, harapan Pak Sriono. Target saya yang akan datang adalah ya setelah kita memenuhi target tingkat kabupaten, tentunya target kita adalah tingkat provinsi, Bapak. Setelah tingkat provinsi target atau dapat kita raih, tentunya kita tingkat nasional. Setelah nasional diraih, tentunya ya tingkat internasional karena eh, lomba ini itu sampai World Skill Contest, jadi yang diadakan secara internasional. Jadi tempatnya antar negara berpindah-pindah. Jadi kedepannya harapannya seperti itu. Walaupun itu berat, ya kita tetap melaksanakan dengan perencanaan-perencanaan yang sudah kita buat. Seperti itu, Bapak. Baik, Pak Sriono. Barangkali untuk coaching hari ini selesai ya, Pak Sri ya. Ya, Nanti Bapak. sampai ketemu pada pertemuan atau coaching-coaching selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh Pak Sriono ini bisa tercapai. Amin. Harapannya bisa menjadi target provinsi dan juga target nasional. Utamanya di target kabupaten ini bisa menjadi juara satu ya Pak Sri. Ya, Bapak. Amin. Amin. Ya, Bapak. Baik Pak, sebelum kita akhiri mari kita berdoa dulu ya Pak ya. Nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol ke hal-hal yang selanjutnya. Baik Pak Sri, untuk kegiatan coaching pada hari ini kita tutup, kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bicarakan pada pagi hari ini nanti bisa bermanfaat bagi Pak Sriono sendiri dan juga bagi diri saya juga dan juga pada lingkungan di sekitar Pak Sriono sendiri. Dan tadi saya sampaikan bahwa apa yang kita bicarakan ini nanti jelas sebagai bahan saya atau artinya untuk diri saya sendiri dan juga untuk diri Pak Sriono tidak Ya, akan Bapak. kita sebarkan pada yang lainnya. Itu ya Pak ya. Itu Ya, Pak. komitmen Siap. kita berdua. Baik Pak Sri. Ya, Pak. Mari kita akhiri untuk pertemuan pagi hari ini. Kita akhiri dengan berdoa dimulai Pak Sri. Berdoa selesai dan nanti kita lanjutkan ngobrol-ngobrol biasa Pak ya Pak ya. Nanti saya stop record dulu. Siap, Bapak.